Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik. Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi raja dan ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindel, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, raja dan ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan raja dan ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat raja dan ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga. Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan. Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Di sebuah peternakan kecil, di semak belukar yang lebat, induk bebek menemukan tempat yang nyaman untuk membangun sarangnya. Dia menunggu anak ayam menetas. Suatu pagi yang cerah, kulit telur berderak dan anak itik kecil berbulu lahir. Hanya ada satu telur tersisa yang terbesar tidak mau retak. Bebek itu mulai khawatir ada yang tidak beres dengannya. Dia duduk di atas telur itu lagi, dan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ibu bebek memberikan semua panas yang dia bisa. Dia berpikir bahwa cewek ini pasti yang paling cantik, karena dia sudah lama mengerami dia.
Segera seekor anak ayam menetas dari telur terakhir, tetapi tidak terlihat seperti anak itik lainnya sama sekali. Itu jauh lebih besar, dan bulunya berwarna abu-abu. Ibu bebek kesal melihat anak yang begitu jelek. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seperti teman-temannya. Anak bebek lainnya menertawakannya. Mereka menganggapnya menjijikkan dan tidak mau bermain dengannya. Keesokan paginya, induk bebek pergi bersama anak-anaknya ke danau. Yang mengejutkan, bebek jelek itu berenang, begitu juga yang lainnya. Bebek itu kemudian membawa anak-anaknya ke peternakan unggas untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dia memberitahu bebek tentang aturan perilaku dengan penduduk setempat. Bebek itu mempersembahkan induknya kepada Drake gemuk paling mulia, tetapi dia menyerang itik jelek, dan dia terpaksa melindungi anaknya yang gagal. Fat Drake memerintahkan untuk mengusir orang aneh itu keluar dari halaman. Ibu meyakinkan bahwa dia akan tumbuh dan menjadi seperti anak itik lainnya. Tidak dapat menahan bullying dan penghinaan, itik jelek meninggalkan kandang unggas. Untuk mencari tempat yang lebih aman, dia menemukan sebuah danau yang indah, di mana tidak ada seorang pun. Dan anak itik itu memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Waktu telah berlalu. Meskipun kesepian, bebek jelek itu senang karena tidak ada yang menyinggung perasaannya. Dan kemudian suatu hari, seekor burung putih yang indah dengan leher panjang terbang ke danau. Bebek jelek tidak tahu jenis burung apa itu, tetapi dia melihatnya dengan kagum. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa anak itik ingin menjadi seperti burung putih yang cantik ini. Musim dingin tiba dan salju mulai turun. Anak bebek jelek melihat salju putih untuk pertama kalinya. Dia senang dengan pemandangan ini. Tetapi karena musim dingin sangat bersalju, sangat sulit bagi itik untuk mencari makanan. Dia harus berjalan di sekitar lingkungan untuk mencari makanan. Dia kedinginan dan lelah. Jadi bebek jelek itu sampai ke rumah petani. Ketika petani itu melihat anak ayam yang kurus dan tidak bahagia, dia merasa kasihan padanya. Petani memutuskan bahwa dia akan memelihara bebek bersamanya sampai dia gemuk dan dewasa. Musim semi telah tiba. Pemiliknya merawat anak ayam itu dengan baik, dan dia tumbuh besar. Anak itik itu sudah membutuhkan banyak tempat, dan petani itu memutuskan untuk melepaskannya ke danau. Berdiri di tepi danau, anak itik jelek itu memandang bayangannya di dalam air. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ada orang lain di belakangnya. Dan kemudian anak itik itu menyadari bahwa burung yang mengagumkan dalam pantulan itu adalah dirinya sendiri. Untuk merayakannya, dia meronta-ronta dan berenang ke seluruh danau dari ujung ke ujung. Dan tiba-tiba dia melihat burung putih cantik yang sama dengan leher panjang yang pernah dia lihat sebelumnya. Bebek jelek itu memutuskan untuk berenang lebih dekat dengannya. Tetapi burung yang cantik itu tidak ketakutan, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan mengedipkan mata, dan bersama-sama mereka berenang menyeberangi danau. Bebek jelek tidak bisa mempercayai kebahagiaannya. Saat lewat, seekor drake gemuk di tepi danau berkata bahwa dia belum pernah melihat angsa muda yang begitu cantik seumur hidupnya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa itik jelek yang pernah dia usir dari kandang unggas adalah seekor angsa yang cantik. Ternyata anak itik yang jelek itu adalah angsa sejak awal. Sebutir telur secara tidak sengaja jatuh ke sarang bebek. Dan ketika angsa muda yang cantik itu kembali ke rumah, semua orang di kandang unggas menjadi sangat malu karena mereka pernah menyinggung perasaannya karena penampilannya.